Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada surah Al-Anfal halaman 185, Al-Anfal 62 sampai 69 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن تكون له أسارى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 64 dan 65. An-Nabiyyu seperti biasa boleh dibaca An-Nabiyyu panjang. Kemudian pada ayat 65 juga mi'ah, miyah, mi'atain, mi'atain. Hamzah diganti ya karena susah bagi orang Arab membaca hamzah. Kemudian wa iyyakun ini boleh dibaca dengan ta, wa intakun. Kenapa? Karena di sini ada mi'atun dengan ta juga, berarti muannas. Maka boleh dengan ta. Ayat 66 al-ana. Ini bagi sebagian ulama Arab, bagi sebagian orang Arab susah. Maka dibaca dengan naql, alana, alana, lebih gampang. Kemudian du'afa boleh dibaca du'afa, boleh juga dibaca du'afa, berarti ada tiga bacaan. Fa iyyakun boleh dibaca fa intakun dengan ta, mi'atun boleh dibaca miyah seperti tadi, mi'atain boleh dibaca mi'atain seperti tadi. 67 linabiin sama dengan tadi. Ayyakuna boleh antakuna dengan ta. Asra boleh usara, terjemahnya tidak berubah. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Anfal ayat 62. Wa in dan jika yuridu mereka ingin, orang-orang kafir ingin ayyakhda'uka untuk mengecoh kamu, menipu kamu, fa inna maka sesungguhnya hasbaka cukup bagimu Allah. Kenapa? Karena huwa dialah alladzi dzat yang ayyadaka menguatkan engkau binasrihi dengan pertolongannya, dan juga wabil mukminin dan dengan umat-umat Islam kaum mukminin, maka engkau menjadi kuat. Ayat ini melanjutkan pembahasan ayat kemarin.
Jangan lupa kalau membahas tafsir, maka ingat atau baca dulu ayat sebelumnya. Ya. Pada ayat sebelumnya, Allah katakan, kalau orang-orang kafir condong untuk damai, maka silahkan diterima. Jadi kalau mereka minta damai, kita terima. Kalau sebaliknya gimana? Umat Islam yang minta damai gimana? Tidak boleh. Dalilnya dalam ayat yang lain. Wa antumul a'laun. Pada surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Surat Muhammad ayat 35. Fala tahinu, jangan merasa lemah. Wa tad'u ila salmi, jangan mengajak damai. Mengajak enggak boleh. Tapi kalau mereka yang ngajak, nah kita oke. Tapi kalau kita yang ngajak, jangan. Kenapa? Wa antumul a'laun. Kalian itu yang tinggi. Kalian itu pasti menang. Kenapa menang? Karena ada iman. Iman akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah ini, minta damai umat Islam nggak boleh. Tapi kalau mereka yang minta damai, kita setujui, boleh. Nah, kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan, andai mereka mengajak damai, tetapi ternyata mereka menghendaki untuk menipu engkau. Jadi mereka mengajak damai, tapi sebenarnya buat makar. Ini damai pura-pura. Damai misalnya 1 tahun, tapi mereka sudah punya makar, nanti setengah tahun kita akan serang. Nah, berarti mereka menipu. Nah, kata Allah, fa inna hasbakallah. Cukup bagimu Allah. Artinya jangan takut sama musuh kalau mereka merusak perjanjian damai itu. Kenapa? Mereka merusak perjanjian damai bukan berarti Allah meninggalkan kita. Allah tetap bersama kita. Maka kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan, Dialah yang menguatkan engkau dengan pertolongannya dan juga dengan kaum mukminin. Apa pertolongannya Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Banyak macamnya. Disebutkan dalam hadis, contoh pertolongan Allah untuk Nabi Yuna Muhammadun SAW adalah nusirtu birru'bi. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan adanya ar-ru'b, rasa takut. Jadi musuh itu dikirimi oleh Allah rasa takut dalam hati mereka. Ini pertolongan dari Allah. Jadi rasa takut itu adalah tentaranya Allah, dikirim untuk masuk pada hatinya orang-orang kafir, pada ketakutan mereka. Masih rata syahrin, padahal perjalanan masih jauh 1 bulan, Rasulullah belum sampai, masih jauh perjalanan 1 bulan, mereka sudah ketakutan. Nah, ini contoh pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wabil mukminin, dan Allah juga menguatkan engkau dengan kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksudkan di sini siapa? Kata Imam Baghawi, maksudnya adalah orang-orang Ansor. Meskipun orang-orang Muhajirin pun juga tetap membela dakwah dan perangnya Rasulullah SAW. Tapi kenapa yang dimaksud di sini menurut Imam Baghawi adalah orang-orang Ansor? Karena ayat berikutnya membicarakan tentang mereka. Allah katakan wa'allafa, dan Allah sudah mendamaikan, Allah sudah mengakurkan baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta, kalau engkau itu menginfakkan ma fil ardi, apa yang ada di bumi jami'an semuanya, ma allafta, engkau tidak akan bisa merukunkan baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Walakinnallaha, tetapi Allah itulah allafa bainahum, yang sudah merukunkan di antara mereka. Innahu, sesungguhnya Allah azizun maha gagah, hakimun maha bijaksana. Nah, dalam sejarah yang kita kenal kan yang didamaikan oleh Allah itu kan orang-orang Ansor kan. Dulu mereka ketika kafir, mereka saling perang terus-menerus. Perangnya tidak hanya 1-2 tahun, bertahun-tahun. Warisan dari nenek moyang. Nenek moyangnya perang, kemudian anaknya perang, cucunya perang, cicitnya perang terus. Aus sama Khazraj. Jadi di Madinah ada 2 suku besar. Suku Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Suku Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Dulu sama-sama kafir, saling perang. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Sa'ad bin Ubadah masuk Islam, Aus Khazraj semuanya ikut masuk Islam. Nah, baru mereka damai. Itulah yang dimaksud wa'allafa baina qulubihim. Karena itulah al-mu'minin, ini lebih khusus yang dimaksud adalah orang-orang Ansor. Meskipun orang-orang Muhajirin juga tetap membela perang Rasulullah SAW.
Tentang orang-orang Ansor yang awalnya perang kemudian jadi damai gara-gara masuk Islam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Syafa. Surat Ali Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah untuk kalian. Idz kuntum a'daan, dulu kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah damaikan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian menjadi dengan sebab nikmat Allah menjadi bersaudara, yaitu sesama muslim, Aus dan Khazraj tadi itu. Nah, inilah yang dimaksud apa? Allah mendamaikan antara orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj, disebutkan pada surat Ali Imran ini. Allah bahkan tegaskan, kalau kamu wahai Muhammad infakkan semua harta yang ada di bumi, kamu tidak akan bisa mendamaikan antar manusia. Jadi Aus Khazraj perang terus. Supaya damai gimana? Ya udah, sekarang saya kasih masing-masing 1 triliun, jangan perang lagi. Nanti 1 triliun dibagi, habis duit, perang lagi pasti. Karena apa? Yang bisa mengatur hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad nggak bisa mengatur hati manusia. Bahkan kita sendiri nggak bisa mengatur hati kita. Pengennya kita tidak begitu, tapi malah begitu. Kenapa? Hati kita nggak bisa mengaturnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa kita ini nggak bisa mengatur hati kita? Ternyata ada rahasianya. Innal qulub, sesungguhnya hati-hati manusia itu baina isba'ini min asabi'illah, itu di antara 2 jarinya Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha, Allah yang membolak-balikkan hati itu. Jadi bukan manusia yang bisa membolak-balikkan hati. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Rasul, ya Allah, saya sudah membagi untuk istri-istri saya yang banyak ini secara adil dalam bab dohir, nafkahnya adil, bermalamnya adil. Tapi masalah hati saya nggak bisa, maka jangan dicela. Hatinya cinta kepada semua istri, 9 istri secara sama, nggak bisa Nabi. Lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lain-lain. Itu masalah hati. Nabi saja nggak bisa ngatur hatinya. Maka ini menunjukkan bahwa hati semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengubahnya. Kemudian ayat 64 Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbukallah, cukup bagimu Allah, wa man ittaba'aka, dan juga bagi orang-orang yang mengikuti engkau, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, itu semuanya mereka cukup bagi mereka Allah. Maksudnya apa? Kita disuruh tawakal sama Allah. Anda punya Allah, punya, ya sudah cukup, udah nggak perlu yang lain. Maka kalau kita punya masalah sebesar apapun, selama kita masih punya Allah, tidak usah apa? Takut menghadapi masalah. Punya Allah. Bukankah setiap salat kita mengatakan Allahu Akbar, Allah paling besar? Berarti masalah apapun, sebesar apapun, semuanya kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu takut. Maka di sini Allah tegaskan, hasbukallah, cukup bagimu Allah. Dan uniknya kalimat ini, hasbukallah, cukup bagimu Allah, ini diulang oleh Allah 2 kali dalam 1 halaman ini. Pada ayat 64 Allah mengatakan hasbukallah, kemudian di bawahnya lagi Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi hasbukallah. Berarti apa? Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diulang 2 kali untuk penegasan. Kemudian ada 2 faedah kita ambil dari sini. Yang pertama, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Kata-kata ini, ya ayyuhan nabi, dalam Al-Quran kita temukan ada 13 tempat. Ya ayyuhar rasul, kita temukan ada 2 tempat. Dan ini sebanding dengan jumlah nabi dan rasul. Nabi jumlahnya lebih banyak, rasul jumlahnya lebih sedikit. Rasul jumlahnya 315 rasul saja. Nabi jumlahnya 124.000 nabi. Dari mana taunya ya ayuhan nabi? Ini di dalam Quran ada 13 kali, gampang cara mencarinya. Ini ada maktabah syamilah namanya. Kasih di sini bahas itu mencari. Kemudian tulis di sini Al-Qur'anul Karim. Nah, kita cari dalam Quran. Kemudian tulis ya ayuhan nabi, kita klik. Nah, di sini akan muncul ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nabi.
Yang pertama surat Al-Anfal ayat 64 yang kita bahas ini, kemudian terulang lagi pada surat Al-Anfal ayat 65, terulang lagi pada surat Al-Anfal ayat 70, lalu terulang banyak pada surat Al-Ahzab, lalu terakhir disebutkan oleh Allah ya ayuhan nabi pada surat At-Tahrim 2 kali. Nah, totalnya ada 13 tempat. Apa pelajaran yang dapat kita petik? Para ulama katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang paling utama dengan bukti Rasulullah tidak pernah dijangkar namanya oleh Allah. Wahai Muhammad, nggak ada dalam Quran. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Kalau Nabi Adam dipanggil, ya Adam. Nabi Musa dipanggil, ya Musa. Nabi Yahya dipanggil, ya Yahya. Semua dipanggil nama-namanya. Nabi Muhammad saja enggak. Berarti Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling afdol. Maka kita bersyukur kepada Allah, Nabi kita adalah Nabi yang paling afdol. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang kedua. Allah mengatakan di sini, wa man ittaba'aka minal mu'minin. Siapapun mukminin yang mengikuti engkau, hendaklah mereka cukup kepada Allah. Hasbukallah, cukup bagi Allah. Orang-orang beriman yang mengikuti kamu juga cukup bagi mereka Allah. Jadi marilah kita merasa cukup kalau kita sudah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masalah apapun, meskipun berat, bikin pusing kepala, kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik pengurus. Dalam Sahih Bukhari disebutkan apa fadilah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim, diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar di dalam api. Akhirnya Allah cukupi Nabi Ibrahim dari panasnya api. Allah cukup katakan kepada api, hai api, jadilah kamu dingin dan selamat. Udah selesai masalah. Nabi Ibrahim dibakar berhari-hari, tapi api padam, tidak ada sesuatu pun dari tubuh beliau yang terbakar. Baju pun nggak terbakar. Makanya bajunya Nabi Ibrahim yang dipakai oleh beliau ketika dibakar itu jadi baju mukjizat. Kok bisa baju nggak terbakar? Makanya turun-temurun kemudian dijaga oleh anak cucu Nabi Ibrahim sampai di masa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf melihat bapaknya buta gara-gara nangis terus, maka baju Nabi Ibrahim tadi, warisan Nabi Ibrahim, tempelkan pada matanya Nabi Yakub, jadi melihat. Nah sayangnya baju itu di mana sekarang nggak ngerti. Kalau masih ada Pak, udah yang buta-buta panggil semuanya, tempelkan itu, insya Allah sembuh apa butanya. Yang sakit gatal-gatal itu suruh pakai, insya Allah apa gatalnya sembuh. Tapi kalau baju itu masih ada, kira-kira apotik nggak laku semua. Ya, maka alhamdulillah bajunya sudah nggak ada ya. Apotik biar punya apa penghasilan. Kemudian kata Ibn Abbas, wa qalaha Muhammad, juga diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditakut-takuti oleh orang-orang kafir, mereka mengatakan sesungguhnya manusia sudah mengumpulkan untuk menyerang kalian. Takutlah mereka, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, maka justru tambah imannya. Wa qalu, dan cukup mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan saya teringat Habib Rizik ketika mengadakan demonstrasinya damai, demonstrasinya sudah dapat izin, tapi kemudian nggak ngerti kenapa ditembaki dengan apa itu, dengan apa gas air mata, sehingga sangat sumpek sekali untuk bernafas. Nah, saya ingat beliau mimpin baca ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sambil baca sambil mau kelengar gitu, sambil mau wah ini mati porai. Tapi karena dibacakan terus, ikut baca. Akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim angin sehingga gas air mata yang semestinya mengenai kita dikirim oleh Allah balik. Itu pengalaman dulu kita apa di Jakarta. Saya tidak menghasung demo, bukan ya, tapi apa hanya menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberi kecukupan terhadap kaum mukminin. 65. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, harridil mu'minin, hasunglah kaum mukminin alal qital, untuk berperang. Jadi dalam Islam ini disyariatkan untuk menghasung jihad.
Maka kalau ada orang mengatakan jangan bicara jihad, itu bertentangan dengan ayat ini. Quran menyuruh untuk menghasung jihad, malah kamu melarang pembahasan jihad. Katanya kalau membahas jihad di masjid-masjid itu adalah terorisme. Terorismenya di mana? Jihad ini syariat Islam. Sama dengan sholat syariat Islam. Sebagaimana sholat hendaklah dibahas di masjid supaya orang paham bagaimana kewajiban sholat, maka jihad juga harus dibahas di masjid supaya orang paham bagaimana itu jihad, apa hukumnya jihad. Maka jihad perang itu termasuk sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Kita disuruh oleh Allah untuk harid, menghasung. Maka Rasulullah pun banyak dalam hadis-hadisnya menghasung kaum muslimin untuk melakukan jihad. Kita tampilkan contoh dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beliau menghasung jihad. Beliau mengatakan inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah naungan pedang. Hadis riwayat Muslim. Artinya kalau engkau berjihad melawan orang-orang kafir, mengangkat pedang, maka mendekatkan dirimu pada pintu surga. Cepat masuk surga. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, fuwaqanaqatin, meskipun jihadnya hanya sebentar saja, tetap menyebabkan masuk surga. Fuwaqanaqah. Man qatala, barang siapa yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, jihad melawan orang kafir, fawaqanaqah, meskipun hanya sangat sejenak sekali, faqad wajabat lahul jannah, maka sungguh sudah pasti masuk surga. Hadis riwayat Imam 3 sahih. Jadi saking menghasungnya Nabi sampai begitu. Udah, kami ikut jihad 1 menit saja itu sudah pintu surga. Bagaimana lagi kalau berhari-hari? Bagaimana lagi kalau berbulan-bulan? Sebagaimana Sayyidina Umar kalau kirim pasukan biasanya lamanya 4 bulan. Kalau perjalanan 1 bulan, berarti di medan jihad 2 bulan. Nanti perjalanan kurang 1 bulan, pas 4 bulan. Karena kalau lebih dari 4 bulan itu istri-istri yang ditinggal di rumah yang kasihan. Sayyidina Umar tanya kepada putrinya, para wanita kuatnya ditinggal suami berapa lama? Maka putrinya mengatakan, Masya Allah, malu ya. Masa masalah gini ditanyakan kepada saya. Maka Sayyidina Umar berkata, kalau bukan karena kemaslahatan umat Islam, saya nggak bertanya sama kamu, nak. Tapi ini pertanyaan untuk maslahat umat Islam. Kita biasanya kirim pasukan lama, 1 tahun, 2 tahun. Nah, kasihan mereka. Nah, maka putrinya mengatakan, baik kalau begitu saya jawab sesuai dengan keadaan. Maka dia mengatakan kuatnya 4 bulan. Nah, habis itu kemudian Sayyidina Umar kirim pasukan hanya 4 bulan lamanya. Ganti pasukan yang lain. Kemudian Allah mengatakan, iyakun, jika ada minkum dari kalian umat Islam, isrun, 20 orang, sabirun, yang sabar, yang belibu, bisa mengalahkan mi'atain, 200 orang-orang kafir. 20 bisa mengalahkan 200, berarti 1 banding 10. Wa intakum mi'atun minkum mi'atun, dan jika ada di antara kalian 100 orang, yaghlibu alfan, mengalahkan 1000 orang, minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Kenapa? Bi annahum, dengan sebab mereka orang kafir, qaumul la yafqahun, kaum yang tidak paham agama. Jadi Allah menetapkan umat Islam itu kekuatannya 1 banding 10. Sehingga berdasarkan ayat ini, pada saat turun ayat ini, tidak boleh umat Islam lari dari medan perang kalau bandingannya 1 banding 10 tadi. 1 banding 11 boleh lari, karena kekuatannya tidak sepadan. Tapi kalau saya 1 dikeroyok oleh 10 orang, saya lari nggak butuh. Makanya umat Islam harus punya kekuatan, harus punya iqdad, punya tenaga, punya kelihayan di dalam melawan orang-orang kafir. Jangan sampai dirampok 10 orang kemudian lari, tapi itu dulu, Pak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa umat Islam itu tidak selalu imannya kuat seperti zaman dulu. Imannya para sahabat kuat-kuat, tapi para sahabat sudah wafat, kemudian diganti generasi berikutnya, imannya di bawah. Generasi berikutnya wafat, diganti generasi berikutnya, imannya lebih rendah lagi. Sampai hari ini, sekarang ini kita sudah imannya tinggal iman-iman lemahan kita ini. Bukan iman yang kuat-kuat seperti zaman dulu. Makanya Allah karena mengetahui kelemahan iman kaum muslimin, semakin lama semakin lemah imannya,
maka Allah pun dengan kebijaksanaannya membuat peraturan baru. Allah katakan, alana, sekarang maksudnya ketika turun ayat ini. Ayat 66 dari surat Al-Anfal. Khaffafallah, Allah memberikan keringanan angkum untuk kalian. Kenapa? Wa alima, Allah mengetahui anna fikum, bahwasanya pada tengah-tengah kalian itu du'afa'a, ada orang-orang yang lemah, yaitu lemah imannya. Jadi di antara kalian, wahai para sahabat Nabi SAW dan juga kaum muslimin semuanya, ada orang-orang yang lemah imannya. Ini pasti yang dimaksud du'afa, orang-orang lemah itu bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Kalau orang-orang yang kuat-kuat itu, imannya kuat-kuat itu mereka 1:10 masih bisa insya Allah. Tapi kalau orang seperti kita 1:10, pasti kalah ya sudah. Karena apa? Kita tidak memiliki kesabaran yang penuh, sabirun. Karena syaratnya menang itu kalau apa? Sabar. Jadi 20 melawan 200 bisa menang. 100 melawan 1000 bisa menang. Itu ada syaratnya, sabirun, sabar. Nggak sabar nggak bisa. Tapi ketika sabar, maka Allah turunkan pertolongan. Jadi yaghlibu, kok bisa mengalahkan? Kenapa? Bukan karena kekuatannya, bukan. Tapi karena pertolongan Allah turun. Turunnya kenapa? Karena sabar. Dari mana taunya? Mari kita lihat dalilnya. An-nasru ma'as sabri. Pertolongan Allah menyertai kesabaran. Berarti kalau tidak ada sabar, pertolongan nggak turun. Kalau ada sabar, pertolongan turun. An-nasru ma'as sabr. Ini seperti ada gula, ada semut. Ada sabar, ada pertolongan. Wal faraju ma'al karbi, dan kelonggaran itu akan menyertai kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis riwayat Al-Khatib, derajatnya sahih. Maka hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sabar itulah yang mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena umat Islam kemudian imannya semakin lemah, Allah pun kemudian memberikan keringanan. Yaitu keringanannya apa? Allah katakan, fa in takum minkum mi'atun, maka jika ada di antara kalian 100 orang, sabiratun yang sabar, yaghlibu mi'atain, mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alfun, dan jika ada di antara kalian 1000, yaghlibu alfaini, maka mengalahkan 2000. Jadi tadi 1:10, kemudian diganti menjadi 1:2. Karena itu dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan hukum. Satu orang muslim melawan 2 orang kafir tidak boleh lari. Kenapa? Karena sudah seimbang. Tapi kalau kita dikeroyok 3, nah lari silahkan. Yang datang berapa orang itu? 3 orang. Wah, saya sendiri. Nah, dipikir dulu, bisa nggak nih? Kalau ternyata bisa, karena 3 orang ternyata semuanya lemah-lemah, tidak punya ilmu bela diri mereka, kita punya ilmu bela diri, nah dilawan silahkan. Kalau ternyata 3 kuat-kuat semua, nah lari boleh, karena tidak imbang tadi. Tapi kalau 2, kita 1, jangan lari. Ada kalanya kita mati syahid. Ada kalanya mereka mati sangit. Lari nggak boleh. Tetapi hukum lari dibahas terperinci pada ayat yang lain. Boleh lari kalau tujuannya untuk taktik. Jadi 1 menghadapi 2, lari dulu. Tapi larinya cuma taktik saja. Untuk panggil teman misalnya, nah, nggak ada masalah. Karena larinya lari taktik, bukan lari ketakutan. Bukan lari menghindari musuh, tapi apa? Lari taktik, nggak ada masalah. Nah, di sini 1000 bisa mengalahkan 2000. Kata Allah itu adalah biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau tidak Allah berikan pertolongan, ya nggak akan bisa 1 melawan 2 menang, nggak bisa. Tapi Allah mengizinkan, Allah memberikan pertolongan, barulah bisa mengalahkan. Nah, maka pertolongannya turunnya gara-gara apa? Gara-gara ini tadi, sabirotun, harus sabar. Tanpa sabar, pertolongan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ini kunci mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka Allah tegaskan, wallahu, dan Allah itu ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Bersama yang dimaksud di sini adalah membersamai dengan pertolongan.
Bukan berarti zatnya Allah turun dari langit nempel pada orang sabar, bukan ya. Karena kalau Allah nempel pada orang yang sabar, itu berarti Allah seperti makhluk pindah-pindah begitu, seperti kita pindah dari sana ke sini. Kalau pas pindah berarti yang sana kosong. Allah enggak begitu. Maka maksudnya Allah menyertai dengan kesabaran, dengan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Kemudian ayat 67 Allah mengatakan, maka tidaklah boleh atau tidaklah pantas linabiin bagi seorang nabi antakuna lahu bahwasanya ada baginya usara tawanan-tawanan perang hatta sehingga yufkhina dia memperbanyak pembunuhan terhadap orang-orang kafir fil ardi di muka bumi. Turiduna kalian itu menghendaki aradud dunya, harta dunia. Wallahu sementara Allah itu yuridul akhirah, menghendaki akhirat untuk kalian. Wallahu dan Allah itu azizun maha gagah, hakimun maha bijaksana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk memahami ayat ini, kita butuh mengetahui cerita tentang perang Badar. Dalam perang Badar, Rasulullah berhasil membunuh 70 orang kafir dan berhasil menawan 70 orang kafir. Kemudian 70 tawanan perang ini akhirnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada perdebatan di antara dua sahabat Nabi. Sayyidina Umar ditanya, "Gimana pendapat engkau tentang tawanan-tawanan ini?" Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ini pentolan-pentolan kafir ini kita bunuh ini. Saya silahkan engkau izinkan untuk membunuh saudara saya yang kafir itu, saya penggal lehernya." Abu Bakar suruh untuk membunuh saudaranya yang kafir itu, penggal lehernya. Ali engkau suruh untuk membunuh saudaranya yang kafir itu, penggal lehernya. Begitu semua. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar itu punya kelebihan hatinya sangat lemah lembut, kasih sayang, maka dia punya usul yang lain. Wahai Rasulullah, ini orang-orang kafir, pentolan-pentolan kafir yang kita tangkap ini mereka masih kerabat-kerabat kita. Kalau mereka kita bebaskan, menebus diri, maka kita bisa mengumpulkan harta dari tebusan tadi itu. Bisa untuk kekuatan kita, bisa beli pedang, bisa beli senjata, bisa beli kuda. Dan mereka orang-orang kafir nanti, kita harapkan mereka akan masuk Islam. Jadi untungnya kan double kan? Kita tambah kekuatan karena dapat duit dari tebusan perang tadi. Kemudian mereka juga ada kesempatan untuk masuk Islam. Tapi kalau kita bunuh sekarang ya sudah, ahli neraka sudah. Nah Rasulullah juga lemah lembut orangnya, sehingga cocok dengan pendapatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Rasulullah putuskan, ya sudah kita pakai pendapatnya Abu Bakar saja. Karena apa? Pendapatnya lebih sesuai insyaallah ta'ala. Maka turun ayat ini, maka dari nabiin tidak pantas seorang nabi memiliki tawanan-tawanan sampai dia memperbanyak pembunuhan terhadap orang-orang kafir di muka bumi. Ini yang terbunuh kan masih sedikit, sehingga orang kafir masih kuat. Ini pentolan-pentolan kafir ini kalau dilepaskan lagi, nanti akan pimpin perang lagi. Tapi kalau dibunuh dulu, dibasmi dulu, sehingga tinggal orang-orang bawahannya, nah mungkin mereka akan jadi lemah. Jadi dalam kasus ini pendapat Sayyidina Umar lebih sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegur keras di sini, kalian menghendaki harta dunia, yaitu tadi tebusan tadi. Itu duit itu kalian inginkan, itu hanya harta dunia. Wallahu yuridul akhirah. Sementara Allah tidak pernah mikir dunia. Allah menghendaki kalian tuh cari akhirat, bukan cari dunia. Jadi nggak usah mikir, wah kita dapat duit banyak, nanti beli senjata, nanti beli ini. Itu pikiran dunia itu. Kalau pikiran akhirat nggak begitu. Bagaimana yang paling maslahat untuk Islam dan muslimin? Nah, maka pendapat Sayyidina Umar lebih pas terhadap keinginan Allah Subhanahu wa taala daripada pendapat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah
ja'alal haqqa, telah meletakkan kebenaran ala lisani Umar, pada lidahnya Sayyidina Umar, wa qalbihi, dan hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka kebenaran ini pas diucapkan oleh Sayyidina Umar dalam kasus itu. Maka Allah lebih memilih apa? Pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan inilah fadilah Sayyidina Umar, yang dalam kasus ini dia lebih utama daripada Abu Bakar. Secara umum, sahabat Nabi semuanya punya fadilah-fadilah. Tetapi yang paling afdol di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini nomor satu. Tidak ada perselisihan pendapat. Semua sahabat Nabi kalau ditanya siapa sahabat Nabi paling afdol, kalau Nabi wafat siapa yang paling afdol, mereka sepakat Abu Bakar. Terus setelah Abu Bakar wafat siapa paling afdol, mereka sepakat Umar. Nggak ada perselisihan pendapat. Nah, setelah Abu Bakar Umar itu baru mereka diam. Diam artinya tidak ada pendapat sepakat siapa nomor 3. Ada yang pilih Ali, ada yang pilih Utsman, ada yang pilih Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, macam-macam. Tapi kalau Abu Bakar, Umar, nggak ada perbedaan. Tetapi dalam kasus ini, Umar lebih utama daripada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Allah menghendaki, Allah memilih pendapatnya Sayyidina Umar sampai turun ayat ini. Maka ayat ini termasuk ayat-ayat yang menunjukkan fadilah Sayyidina Umar. Tapi kalau secara umum tetap Abu Bakar lebih utama. Pada suatu hari pernah Umar itu mengatakan, hari ini Rasulullah menghasut untuk sedekah. Hari ini saya ingin mengalahkan Abu Bakar. Maka dia ambil separuh hartanya, dia bawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini separuh harta saya sedekahkan. Rasulullah bertanya, untuk keluarga kamu sisakan berapa? Mithlahu. Saya sisakan semisal yang saya bawa. Berarti kalau dia bawa waktu itu 5 juta, maka di rumah masih ada 5 juta. Maka kemudian Sayyidina Umar masih berada di situ, menunggu yang lain-lain menyetorkan sedekahnya. Datang Abu Bakar As-Siddiq membawa harta yang banyak. Ya Rasulullah, ini saya serahkan harta saya. Maka Rasulullah bertanya, untuk keluargamu kamu sisakan apa? Kata Abu Bakar, saya sisakan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Alias harta sudah nol, tidak ada lagi. Semua harta dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Umar mengatakan, la usabi'uka ba'dal yaumi abadan. Mulai hari ini saya nggak akan nantang melawan kamu lagi Abu Bakar. Saya serah mungkin bisa lebih utama, nggak mungkin. Nah, tapi dalam kasus ini memang Sayyidina Umar punya apa? Fadilah daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah, itulah para sahabat Nabi SAW. Memang mereka ada orang-orang yang hebat sehingga masing-masing punya kelebihan. Kemudian Allah melanjutkan perkataannya, laula, kalaulah bukan kitabun, karena ketetapan minallahi dari Allah, sabaqo, yang sudah lewat ketetapan itu, lamassakum, sungguh akan mengenai kalian, fima akhadtum, pada apa yang kalian ambil itu, adzabun azimun, siksaan yang besar. Jadi maksudnya, kalau seandainya belum ada ketetapan yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak dulu, maka kalian ngambil tebusan dari orang-orang kafir itu akan dikirimi siksa oleh Allah. Kenapa? Karena keputusannya tidak tepat. Keputusan yang tepat adalah yang dipilih oleh Sayyidina Umar. Ngambil tebusan padahal umat Islam belum begitu kuat, bukan keputusan yang tepat. Allah akan kirimi siksa seandainya belum ada ketetapan. Nah, ketetapannya apa sih? Ketetapannya ada 2 pendapat, tapi saya pilihkan pendapat yang lebih mudah untuk dipahami. Yaitu yang disebutkan pada surat At-Taubah ayat 115. Allah menetapkan, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Tidak mungkin Allah menganggap sesat suatu kaum kecuali kalau Allah sudah menjelaskan apa yang harus mereka hindari. Nah, dalam kasus itu tadi, Allah kan belum menjelaskan boleh atau tidaknya mengambil apa? Tebusan. Karena belum ada ketetapan dari Allah, maka Nabi Muhammad SAW pilih pendapatnya Abu Bakar, udah ambil tebusan saja. Tapi ternyata setelah itu Allah turunkan hukum yang berbeda, yaitu maka nabi nabiyyin ayyakuna lahu usara hatta yufkhina bil ardh. Jangan ngambil tebusan, bunuhi dulu mereka. Nah, tapi kan aturannya ini turun setelah apa? Musyawarah tadi kan. Seandainya aturan itu sudah turun, kemudian musyawarahnya menyelisih aturan, pasti turun siksa. Kenapa tidak turun siksa? Karena memang aturannya belum turun.
Sehingga Rasulullah memilih keputusan yang tidak bertentangan dengan aturan Allah karena memang belum ada aturan pada waktu tersebut. Nah, itulah yang dimaksud kitabun minallahi sabaq, ketetapan dari Allah yang sudah lewat, yaitu pada apa? Surat At-Taubah ayat 115. Setelah itu Allah mengatakan fakulu, maka makanlah mimma ghanimtum, dari apa yang kalian rampas dalam perang, halalan, sebagai halal, thayyiban, yang baik. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah mempersilahkan umat Islam untuk memakan harta ghanimah. Kenapa? Karena dulu harta ghanimah tidak boleh dimakan. Kalau perang harus ikhlas karena Allah. Nggak boleh perang tujuannya pengen dapat ghanimah supaya nanti bisa menikah dengan harta ghanimah tadi. Nggak boleh. Supaya nanti bisa bayar utang dengan ghanimah tadi. Nggak boleh. Itu zaman dulu. Okay. Tapi kemudian setelah Nabi Muhammad SAW dikirim, maka ghanimah dihalalkan untuk umat Islam. Itulah yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat liya al-maghanim." Innallaha, sesungguhnya Allah faddalani 'alal anbiya, memberikan kelebihan saya di atas para nabi semuanya, bi arba', dengan 4 perkara. Yang pertama, saya diutus untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi hanya diutus untuk kaumnya. Kemudian semua bumi bagi saya ini adalah alat bersuci dan masjid. Artinya boleh sholat dimanapun. Zaman dulu sholat harus di masjid. Sholat di rumah nggak sah, harus di masjid. Kemudian Allah menolong saya dengan rasa takut yang menyelimuti orang-orang kafir padahal perjalanan masih 1 bulan. Wa uhilla liyal maghanim, dan Allah pun menghalalkan untuk saya ghanimah. Hadis riwayat Tabarani, bahkan juga Bukhari Muslim meriwayatkannya semisal ini, derajatnya sahih. Maka kalimat ini fakulu, makanlah, ini menunjukkan halalnya apa? Ghanimah. Dan jelas Allah katakan halalan thayyiban. Bahkan harta rampasan perang itu adalah rizki yang paling utama. Kenapa? Karena dijadikan sebagai rizkinya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi." Allah jadikan rizki saya di bawah naungan tombak saya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Alias rizkinya Nabi itu dari hasil rampasan perang. Maka para ulama katakan rizki yang paling halal, paling baik itu adalah rizki dari rampasan perang. Ada rizki dari bertani, ada rizki dari bertanam, ada rizki dari berdagang, ada rizki dari macam-macam ya. Nah, yang paling bagus itu adalah apa? Rizkinya Rasulullah SAW, yaitu dari rampasan perang. Rasulullah berdoa, wa barik li fi rizki, berkailah untuk saya dalam rizki saya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Ternyata Allah kasih rizki dari perang. Berarti ini adalah rizki yang paling barokah dan paling bagus. Maka Allah katakan halalan thayyiban. Kemudian Allah katakan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, termasuk bertakwa kepada Allah dalam bab ini adalah jangan ngambil rampasan perang sebelum dibagi. Itu namanya korupsi, itu dosa besar. Jangan menjual rampasan perang sebelum dapat. Karena sebagian orang itu menjual padahal belum dapat. Saya akan ikut perang. Saya jual rampasan perangmu kepada engkau. Berapa harganya? 5 juta. Ternyata dia dapat rampasan perang nilainya 100 juta. Oke, dia sudah terlanjur dijual 5 juta, ternyata dapatnya berapa? 100 juta. Gambling seperti itu, bai'ul gharar. Dulu dilakukan oleh sebagian orang, dilarang oleh Nabi SAW. Nggak boleh jual begitu. Tunggu rampasan perangnya dapat dulu. Kalau sudah dapat baru dijual dengan harga yang sesuai kesepakatan. Berapa nih? Saya punya 100 ekor onta rampasan perang. Nah, silahkan dinilai. Termasuk juga bertakwa kepada Allah dalam bab makan adalah jangan makan yang haram. Karena kalau kita memasukkan sesuatu yang haram pada tubuh kita, maka daging kita tumbuh dari yang haram sehingga susah untuk diajak beramal baik. Maka jangan-jangan kita ini susah tahajud, susah baca Quran, susah datang pengajian, susah beramal soleh, barangkali karena yang masuk itu haram. Mari kita introspeksi. Kalau kita makannya dijaga yang baik-baik, maka kebaikannya 2. 1, tubuhnya ini mudah untuk beramal baik. 2, kalau dia doa kita mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.